mobil hybrid paling laris di Indonesia. Kurang 18. Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Hasbun Project. Kali ini kita akan mereview yaitu mobil hybrid paling laris di Indonesia. Tahu nggak? Tahu nggak? Deniq Hybrid. Yang ini kita akan mereview Deniq Hybrid paling tinggi Jakarta ya. Karena kenapa paling tinggi ya? Udah mantep lah. Cek. Oke. Apa lagi yang kurang sebenarnya kalau nggak kita review kan orang udah pada pengen cari tahu sebenarnya speknya ya. Tapi kita kembali membahas lagi kenapa kita cepat ulas, karena daya tarik mobil ini tuh sangat pertama ya, mobil itu itu nyaman, enak lah. Kalau Innova jangan banyak, udah pasti enak peminatnya itu orang-orang kaya, orang-orang sweet mobil-mobil kayak gini ya. Orang itu aja juga pengen beli kan, apalagi orang kaya. Tampilannya kayak itu warnanya kalau yang ini itu premium color. Kenapa dia warna premium color? Karena tipenya yang one per, nggak ada yang super white, jadi dia langsung color. Warnanya itu warnanya putih premium color, warnanya hitam mantap abu-abunya apalagi main di gelap-gelap sangat banget dia kenapa. Terus ada lagi filter pakai ya udah kayak saja udah pakai lah, tapi yang pakai sebenarnya gitu ya lebih mewah kalau dia kayak elegan aja menurut aku, tapi tergantung kenapa filter. Nggak tahu kenapa hybrid jadi hybrid paling lari selain enak tampilannya itu udah modern dari mobil lampu itu udah yang ini nggak sama. Tapi kalau kebetulan dan bakar banget ya udah ada proses terus kalau di bagian ini dia sebenarnya ada SD dan kegiatan aja. Kalau untuk yang itu belum ada, nanti kita review untuk yang dan untuk yang ini sudah dapat velgnya ring 18 dan modelnya itu lebih modern, lebih gagah ya, dan lebih eksklusif aja ya. Kalau misalnya ya beda sendiri velgnya kurang 18 kurang 18. Kalau Zenix itu menggunakan ban Dunlop ya kan? Dunlop tapi yang Sportmax itu dia bagus banget yang Sportmax. Nah yang harus tahu kelebihannya yang pertama ya mesin hybrid satu, mesin dua. Mesinnya itu ada dua jadi penggeraknya itu sebenarnya ada dua, jadi bukan hybrid ya. Dan itu benar waktu mesin hybridnya lagi, maka dia melihat mesin dari bisa dari kali mesin hybridnya masih di mesin baru dia menggunakan mesin jadi kayak mobil listrik jadi lebih efisien, nggak perlu ngecas, nggak perlu pokok ya lah kalau bawahnya nyaman bisa santai nggak perlu ngecas baterai. Kalau untuk mesin mesinnya itu buat nggak terlihat jual kita ya, sudah mengatakan ini memiliki 156 ton, torsinya 100 PS. Kalau untuk tenaga dan tetapi walaupun ini penggerak dan roda besar, ada ya untuk dari tampilan
dan dari teknologi pertama yang ini udah masuk apa atau yang mati yang retractable nggak perlu pakai berat tinggal kita bisa mainin button udah ya itu kalau kan bawa satu konten button pada buahnya oleh udah hybrid jadi sedang mulai dalam itu mantap pertama tampilannya itu sudah modern terbagi bisa tampilan efeknya nanti kita cek waktu di dalam ya. Tapi tampilan itu sudah mantap ya. Pertama kalau bawa mobil tampilannya bisa berubah dan itu tampilannya digital ya jadi bawa mobil modern jadi kalah bawa mobil atau ke depan seperti mobil agak berbeda berjalan ke belakang dan hybrid itu ya yang hybrid dari hybrid ke hybrid itu memiliki panoramik satu dan itu panoramik satu kan udah ya dalamnya itu luas tambah panoramik dan kelihatan luas karena ini menggunakan fitur yang terbaru ya dan kalau untuk pilihan itu yang di sekarang itu ada beberapa pilihan kamu yang ini dia ada pilihannya juga hybrid modelnya non RSE jadi itu non RSE itu tidak ada belakang itu nggak ada perbedaan itu kita lagi mana lagi kalau mereka pakai ini bagian kita juga ada tidak ada terus kalau mau jalan kita sambil jalan-jalan kira-kira ya kita Nah, ini dia bagian dalam Zenix Q Hybrid. Luas karena dia udah menggunakan teknologi untuk kerangkanya TNGA. Teknologi New Global Architecture. Jadi tampilan dari dalam untuk memandang keluar itu luas. Jadi kelihatan lebar ya. Untuk fitur udah cukup lengkap. Untuk seat pengemudi ya masih manual, cuman yang ini dia juga manual sistem pompa bisa diatur sesuai kemauan. Untuk setir sendiri udah tilt and telescopic, jadi kita bisa mau mengatur sesuai selera kita. Untuk di atas ini ada panoramic sunroof, jadi kita bisa buka. Jadi kita bisa buka, contohnya seperti ini guys. Bisa dibuka, tampilannya sangat luas, jadi lumayan nyaman. Untuk kacanya ini juga bisa dibuka, mau full bisa dibuka full atau hanya seberapa kita mau aja. Jadi kalau untuk jalan-jalan sore apalagi di Jakarta itu kita lihat gedung-gedung dari atas sedep. Kita jalan-jalan di hutan-hutan, nengok pemandangan, terasa luas. Jadi kalau dibilang apa yang kita lihat dari Zenix, jangan ditanya lagi. Udah pasti banyak yang kita dapat. Gak usah dicari, udah pasti dapat. Ini terserah kita mau gimana setelahnya. Jadi kita buka aja. Itu sampai kursi kedua, kacanya bisa terbuka. Jadi yang di kursi belakang juga bisa kelihatan kelihatan atas lah, kelihatan langit. Jadi untuk semuanya itu udah cakep.
Udah itu untuk yang Q ini dia sudah TSS ya. Kalau yang V hybrid belum. Cuman kalau yang Q itu dia udah TSS. Jadi sistem keamanan itu terjamin, udah pasti terjamin. Kalau untuk TSS-nya itu udah seri 3 yang Q hybrid ini. Jadi lebih responsif. Kalau untuk sensor-sensor lebih responsif, udah pasti. Untuk di kursi belakang, kursi tengah, nah itu sebenarnya mobil ini buat bos-bos, buat para bos. Jadi untuk bosnya itu di belakang. Karena kenapa? Kursi belakang itu udah menggunakan captain seat. Jadi nyaman. Untuk pengaturannya elektrik. Terus ada sandaran kaki. Jadi kalau misalnya bos-bos kan mau bersandaran, kaki juga bersandar, jadi lebih enjoy. Dia di belakang 2 baris, di tengah 2 baris, di belakang sebenarnya bisa 3 baris. Ini kan bisa untuk 7 seater. Tapi ya biar nggak terlalu ramai, kan biasanya mobil-mobil untuk orang-orang yang pejabat-pejabat yang muatannya juga paling cuma 4-5 orang paling banyak gitu doang. Jadi cukup enak lah, cukup worth it. Untuk fitur udah lumayan lengkap. Nah, ini dia tampilan dalam Zenix Q Hybrid. Untuk tampilannya udah seperti mobil mewah, bukan udah seperti, memang udah mobil mewah ya kan. Jadi untuk tampilannya ini udah modern, tombol-tombol banyak. Mau pilih tombol apa enak, tinggal pencet-pencet aja ya kan. Untuk tampilan udah digital udah full digital, udah canggih lah. Jadi make 10 tahun ke depan ini nggak ketinggalan, tetap modern. Nah, kalau di tampilan ini kan banyak tombol, terus ada fungsi TSS-nya juga, Toyota Safety Sense. Itu lebih mantap lagi lah pastinya. Karena kebanyakan yang beli mobil ini kan orang-orang banyak duit, dan biasanya orang banyak duit itu takut pada kematian. Bukan takut pada kematian sih, lebih hati-hati. Bukan berarti orang miskin nggak hati-hati ya. Orang susah juga hati-hati. Cuman nggak takut mati aja, itu aja bedanya. Jadi fungsinya TSS ini penting untuk keselamatan. Ya, mungkin kalau nggak terlalu nyaman pakai TSS, ada pilihan non TSS juga, tapi yang tipe V. Kalau yang tipe Q ini udah pasti dapat TSS-nya. Untuk dari tampilan setir, tampilan setirnya ringan ya, kayak bawa mama bawa ini, kayaknya udah nggak perlu ngeluh, bawa 1 jari aja mungkin dia bisa gini. Saat ini keadaan berhenti loh, jadi muter bannya ini gini doang. Nah, kalau mama walaupun ini mobilnya gede, jadi nggak perlu takut untuk bawa ini, nggak berat. Untuk tombol-tombol banyak, nengok setir aja udah enak banget rasanya nih. Di bagian sini untuk kontrol bagian head unit, tampilannya modern, bisa atur sesuai kemauan lah. Jadi tampilannya ini bisa berubah-ubah sesuai mau kita. Dan untuk modenya ini kita bisa pilih beberapa mode. Tuh dia ada mode biasa standar, ada mode hybrid, ada mode eco, ada udah mode itu aja, mantap. Udah itu nggak usah takut bosan bawa mobil ini, tampilannya udah mantap banget. Di situ udah ada juga tampilannya lengkap ya untuk mau lihat waktu, ada jamnya, bisa juga lihat range, untuk range minyak, bensin, kapasitas bensin, juga bisa beberapa gunain untuk melihat situasi keadaan mobil. Dan untuk sensor-sensor notifikasi dia munculnya dari head unit. Untuk setir pastinya udah tilt and telescopic, jadi bisa atur sesuai mau kan biasanya banyak mau kan, atur aja lah kayak mana maunya. Nah, di bagian audio nih nggak usah takut, ini udah Android Auto. Jadi kalau misalnya mau ngatur, mau konekkan HP dengan ini bisa jadi nanti mau lihat maps, buka Spotify bisa dari sini. Tinggal kalau HP-nya Android Auto. Kalau iPhone dia pakai Apple CarPlay. Jadi bisa dua
perangkat. Kalau le mau Android pakai yang ini, Apple pakai yang itu. Le bisa konekkan ke Bluetooth, nggak perlu pakai kabel-kabel, itu yang canggihnya le. Udah itu le, ini kameranya 360 derajat. Jadi le, kalau misalnya dalam keadaan mundur juga dia kameranya di sini 360 derajat. Jadi le bisa lihat di sini. Jadi kalau mama jangan takut bawa mobil besar, karena udah dilengkapi fitur yang canggih, kamera 360 derajat, kamera mundur, untuk sensor udah pasti. Jadi le nggak usah takut, nanti le bisa lebih aman aja. Untuk sistem di bagian sini ini le, dari audionya ini kita ada dikasih aplikasi M Toyota. Jadi itu M Toyota itu untuk emergency call dan layanan lainnya. Udah itu untuk notify, terus voice command. Ini le kalau mau untuk kontrol audionya bisa pakai voice command. Udah itu le, kalau le kan di jalan kalau masuk parkir lewat masuk tol kan pakai e-money atau pakai kartu flash lah le, ya le tinggal pakai e-tol kan, tinggal tengok ngecek saldo bisa le, tinggal cek aja di sini. Jadi kalau misalnya HP le belum ada NVC nya le bisa dari sini. Jadi le udah terbantu banget lah sama ini kan. Untuk fitur AC udah menggunakan tombol, AC, udah fitur jauh lengkap. Untuk di transmisi ini matic ya, nggak ada yang manual ya. Kalau yang Zenix ini nggak ada manual, dia itu ada mode berkendara, manualnya juga. Jadi le bisa menggunakan pedal shiftnya di sini, udah cukup lumayan enak. Di sini juga ada power untuk Type C ya le. Jadi di sini untuk Type C untuk 2 orang kanan kiri bisa. Dan di sini juga ada support. Jadi le kalau misalnya mau tambahan colokan bisa dari sini. Selain itu le di sini juga udah pasti ada penyimpanan. Untuk penyimpanan di sini juga ada kaca. Ini le, oke, udah cukup enak. Di sini ada konsol box di tengah. Jadi le kalau misalnya mau berkendara udah enak banget. Kita tes bawa jalan nyaman banget ya. Untuk kenyamanannya nyaman banget ya le. Innova ini sebenarnya memang mobil paling nyaman sih sebenarnya menurut saya. Kalau menurut pendapat yang lain ya tergantung. Tuh enak banget lah ya kalau punya mobil ini, mungkin senang kali hati ini kita. Udah mantap banget lah le. Ya udahlah, kita waktunya juga udah larut malam. Kita akhiri dulu lah ya video ini. Next kita lanjut video yang CX-5 Hybrid. Jadi kita coba stop dulu. Thank you le.